Shalom, para pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam renungan Ajaran Hidup, uraian firman Tuhan yang mengajarkan hidup seturut kehendak-Nya. Apa kabar para pendengar? Kiranya Tuhan Yesus memberkati para pendengar dengan keselamatan, kesehatan, dan berkat-berkat dalam kehidupan. Amin. Para pendengar, kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita mohon berkat Tuhan dengan berdoa. Bapa di surga, kami menghadap kehadirat-Mu untuk menaikkan puji dan syukur kepadamu atas anugerah dan berkat-Mu dalam kehidupan kami sampai saat ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan menyertai kami dalam perjalanan kehidupan kami selanjutnya, agar kami terbebas dan terlepas dari halangan dan rintangan kehidupan. Sebentar kami akan mendengar dan merenungkan sabda-Mu. Tuhan tolong kami agar kami dapat menghayati dalam kehidupan sehari-hari. Roh Kudus yang senantiasa membimbing kami, memampukan kami untuk memahami dan dapat melaksanakan dalam kehidupan. Mohon ampun atas kekurangan dan dosa kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, doa ini kami alaskan. Amin. Para pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan merenungkan bagian sabda Tuhan dari Mazmur 27 ayat 11 sampai dengan 14 yang tertulis demikian. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata. Oleh sebab seteruku, janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku, dan saksi-saksi dusta, dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Para pendengar, bagian firman Tuhan ini diberi tema nantikanlah Tuhan. Para pendengar, setiap orang pasti pernah mengalami tekanan hidup. Hanya berbeda-beda ukuran dan permasalahannya. Apa yang menjadikan kita punya masalah dalam kehidupan kita? Ada yang merintis usaha, sayangnya belum berhasil, malah menyisakan permasalahan keuangan, sehingga harus berurusan dengan debt collector. Permasalahan keluarga yang tidak kunjung selesai menjadi bagian dari mimpi-mimpi buruk. Sakit penyakit yang tidak menunjukkan kemajuan meskipun berbagai usaha sudah dilakukan. Rasanya sudah maksimal. Ancaman, tekanan dari orang lain karena urusan bisnis, pekerjaan, politik, dan hal yang lain yang menekan begitu kuat, bahkan mengancam keselamatan jiwa. Bagaimana mengatasi permasalahan tersebut sehingga bisa terbebas, terlepas, dan semua dalam keadaan baik dan selamat? Rasanya segala daya upaya sudah dilakukan, tetapi tidak kunjung mengalami perubahan, apalagi selesai. Sudah habis akal, seolah tidak ada lagi harapan untuk keluar dari permasalahan tersebut. Para pendengar, pemazmur dalam bacaan kita juga mengalami tekanan hidup, bahkan di hadapan seteru yang memperhatikan setiap langkahnya dan mencari kesempatan untuk mempermasalahkannya. Pemazmur meminta Tuhan berkenan menuntun dia di jalan yang benar, agar hambanya dapat melakukan kehendak-Nya serta memujinya. Sementara maksud baik pemazmur disangkal lawannya yang bernafsu menyerang dan menjatuhkannya. Senjata mereka adalah saksi dusta dan orang yang barangkali patut disebut agen provokasi, yaitu orang yang sengaja menimbulkan keadaan di mana lawannya hanya dapat bertindak dengan kekerasan atau dipermalukan. Berhadapan dengan ancaman yang menggugat hidupnya sampai tidak mampu bergerak dan tidak punya pilihan,
Pemazmur tidak membalas serangan dengan senjata akalnya sendiri, melainkan mengharapkan pengamanan dari Tuhan saja. Dan itu ia percaya. Dan karena percaya itu, ia dapat mengaku, aku berjalan di hadapan Tuhan, di negeri orang-orang yang hidup. Aku percaya sekalipun aku berkata, aku sangat tertindas. Dalam kebaikannya pasti Tuhan tidak menyerahkan orang yang percaya kepadanya ke dunia orang mati, melainkan membuka jalan hidup dalam sukacita di depannya. Para pendengar, dengan mempercayakan diri kepada Tuhan dalam keadaan bahwa hanya di dalam Dia hidup aman, maka pemazmur sungguh-sungguh menantikan Tuhan dengan hati yang kuat, teguh tanpa rasa takut, apalagi khawatir. Pemazmur menghadapi tekanan dalam hidupnya dengan menantikan Tuhan, karena dia yakin Tuhan akan berkarya dalam hidupnya. Para pendengar, kesaksian pemazmur ini berbicara apa kepada kita? Sesungguhnya firman ini dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Bukankah tekanan hidup yang kita hadapi, kita alami, kalau tidak kita sikapi dengan hati-hati, bisa membawa kita pada arus kehidupan yang dikehendaki musuh kita atau setan yang terus berupaya berjuang melalui apapun untuk menjauhkan bahkan memisahkan kita dari kasih Allah, agar mudah dikalahkan, ditundukkan, dan akhirnya menjadi pengikutnya. Lantas apa yang harus kita lakukan menghadapi tekanan dalam kehidupan yang begitu keras, kuat menekan kita? Belajar dari pemazmur, kita harus menjawabnya dengan yang pertama, jangan mengandalkan kekuatan diri sendiri. Para pendengar, sering kita tergoda untuk menghadapi kekerasan dengan kekerasan, permusuhan dengan permusuhan, provokasi dengan hikmat manusiawi. Pemazmur mengingatkan kita untuk datang kepada Tuhan, agar Tuhan melindungi kita dari serangan yang bertubi-tubi, dan mohon tuntunannya. Kita diingatkan agar tidak tergoda mengikuti keinginan orang yang berbuat jahat kepada kita. Hati-hati menghadapi jebakan-jebakannya, serangan-serangan yang menjelekkan, memprovokasi, yang membuat hati panas, mendidih, dan meluap nafsu amarah kita. Tetapi justru menghadapi dengan tekanan, dengan melakukan kehendak Tuhan. Menyangkal diri, mengikut Tuhan, yang akan membuat kita terbebas dari jerat perangkap yang mematikan. Yang kedua, percayalah kepada Tuhan dan nantikanlah Tuhan. Para pendengar, sesungguhnya Tuhan tidak diam. Pada saatnya Dia akan bertindak. Maka percayalah bahwa itu akan dilakukan Tuhan dan sungguh terjadi. Sayangnya kadang kita tidak cukup sabar untuk menantikan saat itu. Di dalam penantian kita menyaksikan tindakan Tuhan. Kita diingatkan agar menguatkan hati, tidak terpengaruh oleh suara, sikap, tindakan, hinaan, bahkan perlakuan jahat orang yang berbuat jahat. Tuhan tidak hanya melindungi kita dari yang jahat, tetapi sekaligus memberantas si jahat dengan segala kejahatannya untuk menerima keadilan dari Tuhan sebagai hakim. Oleh karena itu, kuatkan hatimu untuk menantikan Tuhan yang akan membawa kita menjadi pemenang dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas kemurahan kasih-Mu, atas pergumulan hidup kami. Kami sungguh percaya dan mengandalkan Tuhan. Tuntunlah kami agar kami senantiasa hidup menurut kehendak-Mu dan menantikan Engkau bertindak. Mohon ampun kekurangan dan dosa kami. Hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus doa ini kami panjatkan. Amin. Para pendengar, demikian renungan ajaran hidup. Kita akan bertemu kembali dalam renungan ajaran hidup selanjutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.